Yo, halo guys. Ya, selamat datang kembali di sini. Ya, sempat ada permintaan request bikin tutorial analog gitu ya, gamepad di GameMaker, gamepad on screen. Ya, maka dari itu hari ini kita akan membahas membuat gamepad atau analog atau joystick on screen di GameMaker Studio 2 ya, untuk untuk sprite atau aset dari GameMaker-nya tersebut sudah saya sediakan di bawah, bisa kalian download ya untuk bahan pembelajaran. Oke, maka dari itu kita langsung saja di sini buat ya. Sebelumnya saya di sini sudah ngoding tadi ya, buat persiapan. Oke, di sini saya sediakan sprite analog dengan ukuran 150. Ini 150, ukuran ininya bebas ya. Oke, setelah itu sprite analog back belakangnya ya 150 juga, besarnya sama. Oke, setelah itu sprite player. Ini sprite player ngaco aja ya, seperti ini. Dan semuanya di middle center, semuanya ya, middle center tuh. Oke, tadi kata saya sprite ini sudah saya sediakan di bawah, tinggal di download ya. Oke, untuk sprite beres. Sekarang kita masuk ke room terlebih dahulu. Ke room. Nah, di room saya ukurannya tuh 1280. Ukurannya 1280 dan ukuran height-nya itu 720 ya. Oke, setelah itu saya masukkan di sini objek analog. Objek analog ini saya masukkan ke dalam, dan objek player juga saya masukkan ke dalam. Warnanya bebas, warna apa aja di sini ganti ya. Oke, langsung saja kita masuk ke objek analognya di sini. Di create event terlebih dahulu nih, di create event. Buat di sini analog XX sama dengan 150 dan analog Y sama dengan 580. Ini tuh untuk penempatan nanti si analognya di screen gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ini ke sini 150, dari atas ke bawah itu 580 ya. Jadi ini tuh untuk penempatannya X dan Y-nya. Oke, setelah itu di sini ada analog mouse X dan analog mouse Y. Ini penempatan untuk analog yang akan digerakkannya itu ya, yang bulat yang di tengahnya itu tadi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini nih yang bulat ini. Oke. Setelah itu di sini lebar analog. Lebar analog itu ukuran si analog backgroundnya itu ya, yaitu 150 tadi tuh ya. Ukurannya itu kan 150 di sini, kita lihat. Ini yang ini. Nah, 150, oke. 150 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Soalnya tadi di middle and center kan nih, di tengah kan? Ya. Oke, jadi dibagi 2. Setelah itu kita masuk ke draw. Di draw di sini kita draw keduanya. Ini set alpha itu untuk transparansi ya. Transparansi si si sprite-nya tadi. Terus setelah itu di sini draw sprite analog back di sini 0, image indexnya 0, X-nya itu analog XX, yang ini analog XX, Y-nya itu analog XY, yang ini ya. Setelah itu yang ini untuk transparansinya itu 0,8. Oke, 0,8. Jadi agak sedikit solid gitu ya, enggak terlalu transparan. Kalau ini kan transparan banget ya. Bebas, ini bebas. Terus draw sprite-nya sprite analog yang ini, image indexnya 0, terus X dan Y-nya itu yang analog mouse X, yang ini analog mouse X, dan yang ini analog mouse Y, yang ini ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke step. Di sini di step. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu di sini variable move. Variable move itu digunakan untuk ketika apa ya? Kita lihat di sini. Maaf.
Nah, ini variable move dari si analog yang tengah ini nih, bergeraknya ini move ya, gitu ya. Oke, move device mouse check button. Jadi device-nya itu 0 ya, samakan ntar device-nya 0. Setelah itu yang dikliknya itu apa? Yang dikliknya itu adalah kontrol mouse left ya, mouse kiri, oke. Mouse kiri. Kenapa mouse kiri? Soalnya di HP itu yang disentuhnya itu mouse kiri ya, semuanya itu ya. Setelah itu variable sentuh X. Nah, sentuh X nya itu device mouse X 0. Ini ya 0 disamakan. Terus sentuh Y itu mouse Y 0, samakan juga 0 ya. Oke, setelah itu di sini ada distance to awal. Jadi untuk set posisi awal dia itu ketika kita sudah dikesinikan, posisi awalnya itu mau di mana gitu ya. Posisi awalnya itu mau di mana? Posisi awalnya itu diketengahkan kembali gitu ya. Oke, ini hapus dulu, diketengahkan kembali nih. Oke, kita lihat di sini 6 menit. Oke, mana nih diketengahkan kembali, kan ini ada di sini. Nah, ini diketengahkan ke sini lagi. Itu fungsinya nanti ya. Di sini distance to awal. Untuk distance sentuhnya ini point direction. Nah, point distance itu tadi ya untuk dikawalin. Nah, point direction itu untuk bisa berputar gitu ya. Untuk bisa berputar gitu. Oke. Terhadap sentuh X ya, terhadap si ini, si device mouse X, dan sentuh Y terhadap si ini, dan juga terhadap analog XX. Analog XX itu jadi tempat awalnya gitu ya. Tempat awalnya itu ini kan 150 dan 180 seperti itu. Sama ini juga. Nah, terhadap itu ya. Nah, ini plus 180. Di directionnya itu plus 180. Oke. Setelah itu di sini if move. Apa itu artinya if move? Jadi artinya itu if move sama dengan true. Begini juga sama nih, sama saja. Nah, untuk mempersingkat kita gini saja, if move ya. Jika move sama dengan true, oke, maka di sini if distance to awal kurang dari lebar analog. Nah, jika jarak di sini ya. If distance to awal kurang dari lebar analog, kita lihat di sini. Nah, jika si ini kurang dari lebar analognya kan ini nih ya 150. Jika kurang, jadi masih ada di dalam sini, oke, maka analog mouse X sama dengan sentuh X, dan analog mouse Y sama dengan sentuh Y. Oke. Maka si analog ini akan mengikuti kursor ini, akan mengikuti si ini kemanapun dia pergi gitu ya. Tuh, akan mengikuti. Tapi jika distance to awal atau si ininya nih tidak ada di sini, lebih besar, jadi ya si kursornya ini berada di luar si ini, analog background ini ya, gitu ya. Tuh, lebar analog 150 kan lebar analognya. Oke, maka analog mouse X nya itu sama dengan analog XX ditambah length sendir X, lebar analog distance to sentuh. Jadi maaf, mana sini, jadi gimana ya? Nah, gini ya. Analog X, di sini analog XX-nya kan ini nih, poinnya ya. Ini analog XX ditambah length dir X, jaraknya itu lebar analognya 150 segini. Nah, segini. Jadi batasnya segini doang, jaraknya segini. Distance to sentuh. Distance to sentuh itu directionnya segini ya. Nah, ini directionnya. Jadi jaraknya itu ke lebar analog 150 ke sini. Nah, terus directionnya itu ke distance to sentuh, yaitu yang ini ya, seperti itu. Oke. Setelah itu, nah tapi else di sini else, jika move sama dengan false, jadi tidak move nih, tidak digerakin nih, jadi di sini didiemin. Nah, kan didiemin. Maka analog mouse X sama dengan analog XX, dan analog mouse Y sama dengan analog Y. Jadi dikembalikan lagi ke awal ke sini. Tuh, dikembalikan ke awal gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat si object playernya bisa bergerak ketika si object player ini bisa bergerak ketika kita menggerakkan analog ini. Caranya gimana? Mudah banget. Oke, langsung saja kita masuk ke object player di sini.
Oke, di object player ini kita tambahkan terlebih dahulu di sini create ya. Create, kita kasih di sini variabel gerak. Gerak sama dengan false. Kenapa gerak sama dengan false? Karena dia itu tidak diapa-apain, jadi geraknya itu false, jadi dia tidak bergerak. Oke, setelah itu kita ke step. Nah, jika gerak sama dengan true nih, geraknya sama dengan true, maka kecepatan si object player ini akan mempunyai kecepatan sebanyak 3. Jadi dia mempunyai kecepatan untuk geraknya itu 3. Tapi jika gerak sama dengan false, maka kecepatannya itu sama dengan 0 atau dia tidak akan bisa bergerak seperti itu. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Setelah itu kita masuk ke objek analog di sini, masuk ke objek analog. Di step nih. Masukkan kita ke sini. Jadi jika distance itu awal lebar analog, nah jadi jika sedang diklik ya, sedang diklik, maka jadi jika sedang digerakin nih si analognya, maka objek player geraknya jadi true. Jadi si objek player geraknya itu bisa bergerak gitu ya. Terus directionnya itu sesuai dengan ini, sesuai dengan distance tertentu. Jadi ketika directionnya ke atas, maka si objek player juga akan bergerak ke atas. Jika ke kiri, maka akan bergerak ke kiri seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, dia akan seperti itu. Oke, sesuai. Tapi di sini ketika kita dikeluarkan ke arah, nah dia tidak bisa bergerak lagi. Oke, maka dari itu kita buat di sini copy paste lagi di sini. Jadi ketika berada di luar nih, si mouse-nya ini berada di luar area si lebar analog, maka dia tetap bisa ngerotasi seperti itu ya, tetap bisa merotasi. Dan ketika move sama dengan false atau tidak disentuh, tidak dimainin, maka di sini geraknya sama dengan false. Dikembali lagi ke awal. Jadi si object player tidak akan bergerak lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan dan object player gerak sama dengan true gitu ya. Jadi ketika true saja ini akan dipanggilnya. Kalau tidak true ini tidak akan kepanggil seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, sudah berhasil ya. Ketika dilepasin maka dia akan berhenti. Oke. Nah, sekarang kan lihat di sini rotasinya si object player itu seperti itu saja. Jadi kelihatannya itu dia jelek gitu ya. Mengarahnya hanya ke sebelah kanan saja. Kita akan buat dia ketika seperti ini dia akan mengikuti arah rotasinya. Jadi sini itu akan berputar gitu ya. Mudah banget caranya. Oke, caranya itu kita masuk ke sini ke object player kembali. Nah, di step nih di sini kita tambahkan di sini image angel sama dengan direction. Image angel itu suatu rotasi dari si gambar ya, suatu rotasi dari si gambar. Untuk directionnya ini perintah dari rotasi itu sendiri ya. Di sini kan perintahnya sudah dilihatkan, directionnya itu masuk ke sini sesuai dengan analog. Nah, maka dari itu di sini directionnya image angelnya itu akan sesuai dengan si analog seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan komen. Dan jika ingin request tutorial lainnya, silahkan komen di bawah juga untuk request tutorial lainnya. Insya Allah saya akan buatkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.